Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal tes kemampuan akademik atau TKA, materi fisika yang kelima tentang dinamika gerak hukum Newton. Semoga bermanfaat dan semoga dapat membantu teman-teman untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian TK tahun ini. Dan sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi tip-tip pembahasan soal TKA Fisika, Matematika, Kimia, dan UTBK SNPT. Terima kasih. Oke, kita mulai ke bentuk soalnya. Silakan disimak sampai selesai. Siapkan juga alat tulis dan kertas coretannya. Soal nomor 1. Vario yang masanya 60 kg mengemudikan truk bermasa 1,24 ton dengan kecepatan 24 meter per sekon. Saat fokus berkendara, seekor kucing tiba-tiba melintas tepat 6 meter di depan truk yang dikemudikannya. Vario kaget dan secara refleks kakinya menginjak rem sampai truk berhenti. Besarnya gaya pengereman minimal agar Vario tidak menabrak kucing tersebut adalah. Dari soal diketahui massa truk 1,24 ton, kita jadikan kilogram ya dikali 1000, menjadi 1240. Ditambah massa Vario 60 kg, dan total massanya 1300 kg. Kemudian Vario menjalankan truk dengan kecepatan awal V0 ya. Kemudian karena ada kucing yang melintas, Vario menginjak rem sampai berhenti, jadi V-nya sama dengan 0. Jarak antara kucing dan truk ini yaitu 6 meter, S sama dengan 6 meter ya. Maka untuk mencari besarnya gaya pengereman, kita harus mencari terlebih dahulu besar percepatan truk ini. Nah, karena diketahui komponen V0, V dan S, maka kita gunakan rumus GLPB teman-teman. Yaitu V kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2 kali A kali S. Di sini kita gunakan tanda min karena pengereman atau perlambatan. Masukkan nilai V-nya 0, 0 kuadratnya 0 sama dengan V0 kuadrat 24 kuadrat dikurangi 2 kali A-nya dicari kali S-nya 6. Kemudian min 2 kali 6 min 12A ya, pindah ke ruas kiri jadi 12A, sama dengan 24 kuadrat 576. Jadi A sama dengan 576 dibagi 12, hasilnya 48 meter sekon pangkat min 2. Nah, sekarang kita sudah dapat besar percepatannya, sehingga gaya pengereman minimal yaitu F sama dengan M kali A. Kita gunakan hukum Newton kedua. M-nya 1300 kali A-nya 48. Dan hasilnya 62.400 Newton. Dijadikan kilonewton dibagi 1000 sama dengan 62,4 kilonewton. Dan jawabannya C. Jelas teman-teman ya? Lanjut soal yang kedua. Seorang pekerja sedang menarik sebuah kotak barang yang masanya 30 kg. Pekerja itu menariknya dengan seutas tali dengan bentuk sudut 30 derajat seperti terlihat pada gambar. Jika kotak bergerak dengan percepatan 4 meter sekon pangkat min 2 dan permukaan lantai kasar dengan μk sama dengan 0,3. Tentukan benar atau salah dari setiap pernyataan berikut. Untuk catatan, akar 3 kita gunakan 1,7. Pernyataan yang pertama, besarnya gaya tarik yang dilakukan pekerja pada kotak sebesar 210 Newton. Ini kita akan buktikan teman-teman ya. Di langkah pertama, kita akan menentukan gaya-gaya yang bekerja pada benda ini. Dan sebagai patokan, arah mendatar, yaitu arah sumbu X, dan arah vertikal, arah sumbu Y. Kemudian diketahui massa kotak 30 kg, bergerak ke kanannya arah mendatar, yang percepatan 4 meter sekon pangkat min 2. Kemudian lantai kasar yang koefisien gesek μk sama dengan 0,3. Berikutnya gaya-gaya yang bekerja pada benda. Yang pertama gaya tarik yang dilakukan oleh orang ini, yaitu F membentuk sudut 30 derajat. Nah, kalau membentuk sudut, maka kita buat komponen-komponennya arah mendatar, arah sumbu X, yaitu F cos 30 derajat. Kita gunakan cos karena sisinya di samping sudut. Bisa dipahami teman-teman ya. Kemudian arah vertikal, arah sumbu Y, berarti kita gunakan F sin 30 derajat. Selain itu, ada gaya berat, yaitu M kali G, arah ke bawah ya, dan gaya normal, arah ke atas, yaitu N. Kemudian gaya gesek, gaya yang selalu berlawanan arah dengan gerak benda. Kalau bendanya bergerak ke kanan,
maka gaya geseknya sebaliknya yaitu ke kiri sebesar F. Nah, dalam perhitungan teman-teman, kalau ada gaya gesek, berarti kita butuh gaya normal. Sedangkan gaya normal arahnya arah vertikal. Berarti kita buat dulu tinjauan untuk sigma Fy sama dengan 0. Di sini sigma Fy sama dengan 0 karena benda ini tidak bergerak dalam arah vertikal ya, tapi arah mendatar, arah horizontal, sehingga sama dengan 0. Kemudian sigma Fy berarti kita jumlahkan gaya-gaya dalam arah vertikal, yaitu N, F sin 30 derajat, dan Mg. Kalau searah kita jumlahkan ya, kalau berlawanan arah kita kurangkan. Berarti N tambah F sin 30 derajat, kemudian dikurangi M kali G sama dengan 0. Kemudian N ditambah F sin 30 derajat. Sin 30 derajatnya setengah, dikali F jadi tambah setengah F dikurangi M 30 dikali G-nya 10. 30 kali 10 300. Min 300 sama dengan 0. Atau N sama dengan, ini pindah ruas ya, jadi 300 min setengah F. Bisa diikuti teman-teman ya. Berikutnya kita tinjau sigma Fx sama dengan M kali A. Nah, di sini berlaku hukum Newton kedua karena ada percepatan sebesar A. Kemudian sigma F yaitu jumlah gaya yang bekerja dalam arah sumbu X, yaitu F cos 30 derajat dan F gaya gesek. Nah, karena arah ke kanan berarti F cos 30 derajatnya sebagai positif. F cos 30 derajat dikurangi F sama dengan M kali A. Kemudian F cos 30 derajat, F gaya gesek sama dengan mu kali N, gaya normal, sama dengan M kali A. Kemudian cos 30 derajat setengah akar 3 ya. Jadi setengah akar 3 kali F dikurangi mu-nya 0,3 kali N-nya kita ganti dengan 300 min setengah kali F sama dengan 30, M-nya ya dikali A-nya 4. Disederhanakan, akar 3 kita gunakan 1,7 teman-teman ya, sebagaimana catatan pada soal sebelumnya. Setengah kali 1,7, berarti 0,85 kali F dikurangi kali masuk 0,3 kali 390 min 90 min 0,3 kali min setengah F berarti tambah 0,15 F sama dengan 120. Kita jumlahkan 0,85 F tambah 0,15 F, berarti hasilnya F kemudian sama dengan 120 ya, min 90 pindah ke ruas kanan ditambah 90 dan hasilnya 210 Newton. Bisa dipahami teman-teman ya. Nah, kita cocokkan. Di sini pernyataan pertama 210 Newton juga, berarti benar. Pernyataan yang kedua, besarnya gaya normal yang bekerja pada kotak sebesar 195 Newton. Kita buktikan lagi. Gaya normal tadi N ya sama dengan 300 min setengah F. Kemudian F-nya kita ganti dengan 210. Jadi 300 dikurangi setengah kali 210 sama dengan 300 dikurangi setengah kali 210, 105. Min 105 dan hasilnya 195 Newton. Maka pernyataan yang kedua terbukti sama ya, 195 Newton berarti benar juga. Pernyataan yang ketiga, besarnya gaya gesek yang terjadi pada kotak sebesar 63 Newton. Gaya gesek F ya, yaitu mu kali N. Mu-nya 0,3, R-nya 195, dan hasilnya 58,5 Newton. Dan ternyata pada pernyataan yang ketiga 63 Newton, berarti tidak sama teman-teman. Dan pernyataan yang ketiga ini salah. Bisa dipahami ya? Nah, untuk tipe soal seperti ini antara satu pernyataan dan pernyataan lainnya saling berkaitan. Jadi harap teman-teman dapat menguasai konsepnya ya. Lanjut soal berikutnya. Adi sedang mendorong sebuah kotak karton yang masanya 10 kg dan menggunakan bidang miring yang licin. Ukuran bidang miring seperti terlihat pada gambar. Pada saat Adi mendorong kotak ke atas terasa sangat berat. Kotak hanya bergeser dengan kecepatan 2 meter sekon pangkat min 2. Dan saat Adi menurunkannya kembali dengan gaya yang sama, kotak bergeser dengan cepat dan terasa lebih ringan. Pertanyaan untuk soal nomor 3. Besarnya gaya yang diberikan Adi saat mendorong kotak tersebut adalah. Kita tinjau untuk gambar bagian A.
Diketahui massa kotak yaitu 10 kg bergerak ke atas dengan percepatan 2 meter sekon pangkat min 2. Kemudian kita akan mencari sudut kemiringan dari bidang miring ini. Kita gunakan segitiga siku-siku ya dengan sudut theta. Untuk tinggi 60 cm dan alas 80 cm, kita sederhanakan teman-teman. Masing-masing ini bisa dibagi 20. 60 dibagi 20-nya 3, 80 dibagi 20, 4. Berarti triple Pitagoras 3, 4, pasti sisi miringnya 5. Setelah itu kita lukis diagram bekerja pada balok. Yang pertama gaya berat, MG ya. Kemudian komponen gaya yang tegak lurus dan bidang miring. Berarti kalau ini sudutnya theta, yang ini juga sudutnya theta. Dan komponen gaya yang sejajar bidang miring. Nah, kalau ini MG, berarti sisi depan sudut yang ini ya sama, pakai sin. MG sin theta. Kemudian gaya yang diberikan oleh anak ini arah ke atas. Arah ke atas berarti sebesar F ya. Kemudian percepatannya 2 meter sekon pangkat min 2. Sampai di sini bisa diikuti teman-teman ya. Berikutnya kita gunakan hukum Newton kedua, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Sigma F ini jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda. Nah, gaya yang di sini yang bekerja yaitu arah ke atas F ya. Kita kurangkan dengan arah yang ke bawah ini MG sin theta. Yaitu F dikurangi MG sin theta sama dengan M kali A. Atau F sama dengan MG sin theta ditambah M kali A. Masukkan nilainya. M-nya 10 dikali G 10 ya. 10 kali 10 kali sin theta. Sisi depan sudut dibagi sisi miring. 3/5 ditambah 10 kali A-nya 2. 10 kali 10 100 dibagi 5 20 kali 3 60. 60 tambah 20 sama 80 Newton. Bisa diikuti teman-teman ya. Jadi jawabannya 80 Newton yaitu D. Lanjut pertanyaan untuk soal nomor 4. Besarnya percepatan saat Adi mendorong kotak ke bawah adalah. Ini kita tinjau gambar yang B teman-teman ya. Untuk gambar yang B didorong arah ke bawah dengan percepatan sebesar A. Kita akan cari nilainya ya. Kemudian gaya-gaya bekerja pada benda sebagaimana pada soal nomor 3. Sama ya, hanya yang berbeda gaya dorongnya. Ini gaya dorongnya arah ke bawah. Garis merah F. Yang nilainya sama dengan pada gambar A. Karena gaya diberikan sama yaitu 80 Newton. Percepatannya sebesar A. Maka besarnya percepatan A, kita gunakan rumus A sama dengan sigma F dibagi M. Sigma F, jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda ini, karena arahnya sama ya ke bawah, berarti kita jumlahkan. F ditambah Mg sin theta, kemudian dibagi M. Setelah itu kita masukkan nilainya, F-nya 80 ya. 80 ditambah M-nya 10 kali G10 kali sin theta 35 dibagi 10. Kemudian 10 kali 10 100 dibagi 5 20 dikali 3 60. 60 tambah 80 140 per 10 dan hasilnya 14 meter sekon pangkat min 2. Bisa dipahami teman-teman ya. Jadi jawabannya 14 meter sekon pangkat min 2 yaitu C. Lanjut soal yang kelima. Pernyataan berikut merupakan penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Pernyataan pertama, seorang nelayan pergi melaut dengan mendayung perahu. Nah, mendayung perahu ini termasuk hukum Newton ketiga ya. Pernyataan yang kedua, penumpang terdorong ke depan saat mobil yang melaju cepat tiba-tiba direm. Ini penerapan dari hukum Newton 1. Pernyataan 3, seorang pengemudi motor yang melaju di jalan raya dengan menaik turunkan gigi sepeda motornya. Berarti kecepatannya berubah-ubah ya. Ini merupakan penerapan hukum Newton kedua. Pernyataan yang keempat, penerbangan roket keluar angkasa. Ini merupakan penerapan hukum Newton ketiga. Yang merupakan contoh penerapan hukum Newton 1, 2, dan 3 berturut-turut yang benar adalah, berarti urutannya 2, 3, 4, atau 2, 3, 1. 2, 3, 1 atau 2, 3, 4 yang benar
Bisa dipahami teman-teman ya. Oke, demikian soal dan pembahasan tes kemampuan akademik fisika subpokok bahasa dinamika gerak hukum Newton. Semoga bermanfaat. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.